Hai teman-teman, saya asistennya bos. Dan bos saya namanya Eko Stiono. Di sini saya akan membantu dia membuat sebuah tugas. Jadi, tonton sampai habis ya. Oke, sekarang saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada bos mengenai materi telaah kurikulum pembelajaran SD. Kita mulai ya. Oke bos, yang pertama, nomor 1, apakah yang mendasari terjadinya perubahan kurikulum menjadi kurikulum 2013? Ayo bos, apa jawabannya? Nah, yang mendasari terjadinya perubahan kurikulum menjadi kurikulum 2013 itu ada beberapa hal. Yang pertama, perubahan ini adalah salah satu target yang harus diselesaikan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional di sektor pendidikan. Perubahan kurikulum dilakukan untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah agar peserta didik mampu bersaing di masa depan. Alasan lainnya yaitu kurikulum sebelumnya dianggap memberatkan peserta didik. Terlalu banyak materi pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik, sehingga malah membuatnya terbebani. Selanjutnya nih, nomor 2. Apakah perubahan yang mendasar pada kurikulum 2013? Perubahan yang paling mendasar pada kurikulum 2013 adalah terletak pada standar isi kurikulum itu sendiri. Nomor 3. Kurikulum 2013 lebih meringankan guru secara administrasi dan lebih membuka kesempatan terjadinya akses layanan pendidikan secara merata sampai ke daerah terpencil. Nah, apa maksudnya itu bos? Nah, maksudnya adalah dengan ini, maka guru itu mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya melalui pembuatan media, alat peraga, dan merancang skenario model-model pembelajaran aktif lainnya. Selain itu, untuk guru juga tidak akan kesulitan lagi menyusun silabus yang berbasis tema, karena sudah disiapkan oleh pemerintah buku untuk pegangan guru maupun siswa yang berbasis tema. Dan dengan kebijakan ini, harapannya tidak ada lagi kesenjangan pemenuhan kebutuhan pembelajaran, baik bagi sekolah-sekolah yang di kota, di desa, maupun di daerah terpencil. Namun, yang perlu dicatat adalah silabus dan buku yang disiapkan pemerintah adalah sebagai pemenuhan kebutuhan dasar guru dan sekolah, tidak ditutup kemungkinan untuk mengembangkan atau menambah lagi agar lebih maksimal. Hohoho, dijawab juga. Ya udah, kita lanjut aja nomor 4. Mengapa implementasi kurikulum 2013 dilakukan secara terbatas dan tidak serempak di semua sekolah? Nah, hal ini berkaitan dengan waktu yang terbatas. Nah, yang dimaksud waktu yang terbatas yaitu ini lebih berkaitan dengan waktu yang ada sampai dengan memasuki tahun ajaran baru yang memang terbatas. Dengan waktu yang terbatas, tidak mungkin dipaksakan untuk melaksanakan serentak di semua sekolah. Maka dari itu hanya diberlakukan di beberapa sekolah-sekolah tertentu saja. Lanjut lagi, nomor 5. Bagaimana strategi penyiapan guru dalam implementasi kurikulum 2013? Ya, strategi penyiapan guru dalam implementasi kurikulum 2013 itu berkaitan dengan pembahasan pemberdayaan guru. Nah, pemberdayaan guru ini antara lain terdapat pada pola rekrutmen guru, pemerataan guru,
pemetaan kompetensi, peningkatan kompetensi, penilaian kinerja dan pengembangan karir, dan penghargaan dan perlindungan. Nah, harapannya adalah dengan pola pemberdayaan guru yang tepat, kualitas pendidikan akan mengangkat kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dalam memanfaatkan bonus demografi 2035 sampai 2045 untuk menciptakan generasi emas Indonesia. Nomor 6, menurut pendapat Bos, apa sih yang menjadi kendala implementasi kurikulum 2013 sehingga terjadinya revisi yang berulang-ulang kali? Nah, ada beberapa kendala dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 ke seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Nah, seperti contohnya, yang pertama, fasilitas mengajar yang tidak semua sekolah bisa menyediakannya, seperti tidak adanya komputer dan jaringan internet di sekolah tersebut. Yang kedua, buku paket belum jelas. Maksudnya belum jelas di sini, pemerintah belum membagikan semua buku paket yang berisikan tentang kurikulum 2013. Dengan kata lain, buku paket yang dipakai anak-anak sekarang masih merupakan buku paket KTSP. Nah, selanjutnya yang terakhir, yaitu pada sistem penilaian yang terlalu memiliki banyak aspek sehingga merepotkan sekali bagi guru. Lagi Bos, lagi. Nomor 7. Coba Bos jelaskan mengapa dalam waktu tertentu kurikulum sekolah, terutama pendidikan dasar, harus ditinjau kembali atau dikembangkan untuk diperbaiki. Kenapa itu Bos? Dalam kurun waktu tertentu, kurikulum sekolah harus selalu ditinjau kembali untuk dikembangkan atau diperbaharui, dikarenakan sebuah tuntutan zaman yang selalu berkembang dan mengharuskan seseorang yang hidup pada zaman itu mampu menyesuaikannya. Dan pendidikan merupakan sebuah kunci untuk menghadapi tuntutan zaman. Lanjut Bos, nomor 8. Ciri khas K13 pada jenjang sekolah dasar adalah menggunakan pendekatan tematik integratif. Jelaskan Bos, apa sih yang dimaksud dengan pendekatan tersebut? Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Integratif berarti memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan dan terpadu. Saat usia sekolah belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Hal tersebut menggambarkan cara berpikir edukatif, yaitu dari hal umum ke bagian-bagian yang lebih khusus. Oleh karena itu, keterpaduan konsep tidak dipilah-pilah dalam berbagai disiplin ilmu, tetapi dikait-kaitkan menjadi pengalaman belajar yang bermakna. Nah, kita sudah sampai nih ke pertanyaan nomor 9. Sekarang, coba Bos jelaskan apa yang menjadi landasan dan prinsip pengembangan kurikulum pendidikan. Yang pertama, yang menjadi landasan pengembangan kurikulum yaitu terdapat pada 1. Landasan filosofi, 2. Landasan psikologis, 3. Landasan yuridis, dan 4. Landasan sosial budaya. Sedangkan dalam prinsip pengembangan kurikulum pendidikan itu terdapat 5. Yang pertama, prinsip relevansi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Yang keempat, prinsip efisiensi. Dan yang kelima, prinsip efektivitas. Nah, ini pertanyaan yang ke-10. Bos pasti kesulitan. Sekarang, jawab ya Bos. Pertanyaannya adalah, buatlah analisis komponen kurikulum dari tujuan, isi,
proses pembelajaran atau metode, dan evaluasi antara KTSP dan kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Komponen tujuan merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam konteks pembangunan manusia Indonesia. Selanjutnya, komponen isi adalah kurikulum undang-undang pendidikan yang menetapkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelaporan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan suatu pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Lalu, komponen proses pembelajaran atau metode. Proses ini adalah strategi pelaksanaan suatu kurikulum tergantung dari cara yang ditempuh. Dalam pelaksanaan pengajaran, penilaian, bimbingan, penyuluhan, dan dalam mengatur kegiatan sekolah secara keseluruhan, seperti sistem pengajaran model paket, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, komponen evaluasi. Komponen ini adalah suatu komponen kurikulum karena dengan evaluasi dapat diperoleh informasi akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan belajar siswa. Wah, bisa dijawab juga ternyata. Ya udah, lanjut. Nomor 11. Sebaik apapun kurikulum yang dibuat oleh pemerintah, kepala sekolah dan guru lah yang memegang peran kunci dalam penerapannya. Nah, jelaskan bos, bagaimana peran kepala sekolah dan guru dalam mengembangkan kurikulum? Sekolah itu merupakan tokoh kunci dalam manajemen sekolah. Kebijakan dan keputusan mengenai berbagai hal bisa atau tidak bisa diterapkan di sekolah sesuai dengan pengamatan dalam Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah adalah kepala sekolah harus memenuhi kompetensi, kepribadian, manajerial, kewirausahaan, dan sosial. Peran dan fungsi kepala sekolah secara umum antara lain sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Sedangkan peran guru yaitu sebagai tokoh sentral dalam penyelenggaraan layanan pendidikan sekolah. Nah, gurulah pemeran utama aktivitas sekolah. Karena itu, tugas guru merupakan profesi yang menuntut keahlian, bukan sekedar tukang mengajar. Karena guru memegang peranan yang cukup penting dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengembangan kurikulum bagi kelasnya. Sekalipun seorang guru tidak dapat mencetuskan sendiri konsep-konsep tentang kurikulum tersebut, namun seorang gurulah yang mengolah dan meramu kembali kurikulum dari pusat. Nah bos, nih pertanyaan yang terakhir ya. Udah capek saya. Yang nomor 12. Silahkan paparkan pendapat bos tentang kelebihan kurikulum 2013 dari kurikulum sebelumnya. Jelaskan bos. Kurikulum 2013 memiliki beberapa kelebihan atau keunggulan dari kurikulum sebelumnya. Antara lain, siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif. Lalu, adanya penilaian dari semua aspek. Penentuan nilai bagi siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian saja, tetapi juga didapat dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Yang ketiga, munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Yang keempat, adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Dan yang kelima, kompetensi yang dimaksud menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, itu adalah contoh dari sekian banyak keunggulan atau kelebihan dari kurikulum 2013